Ya, pemirsa, dalam rangka mengampanyekan waspada stroke, Komarudin, seorang lanjut usia mantan pasien stroke asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas, Jakarta. Komarudin mengajak masyarakat menjalankan pola hidup sehat agar terhindar dari stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Komarudin Rahmat. Selamat datang di channel terbaru saya. Channel ini khusus membahas masalah stroke. Mengapa saya ingin mengangkat masalah stroke dalam channel ini? Karena saya adalah penyintas stroke. Dan saya alhamdulillah lolos dari penyakit stroke itu. Ketika saya terkena stroke, status saya adalah status pecah pembuluh darah, di mana lumpuh pada bagian sebelah kiri saya. Menurut istilah medis namanya hemoragik. Dan saya dirawat di rumah sakit selama 9 hari. Dan setelah pulang saya mengalami situasi pasca stroke yang sangat buruk. Tangan saya tidak bisa digerakkan, kaki saya tidak bisa digerakkan, mulut saya mencong, keluar air liur, bahu saya miring sangat ekstrim, jalan tidak bisa. Dan kemudian alhamdulillah berkat usaha dan izin Allah saya bisa pulih dari penyakit itu. Saya ingin menggambarkan bagaimana situasi saya ketika terkena stroke. Umur saya ketika terkena stroke itu 58 tahun. Satu umur yang tidak muda lagi sebetulnya, yang sangat berisiko untuk bisa sembuh. Banyak orang di sekitar saya yang menganggap saya sudah tidak selamat, ya, dan bahkan mereka surprise ketika saya muncul kemudian dalam keadaan sehat. Mereka merasa sangat surprise dan sangat bangga bahwa saya dapat sembuh dari stroke, karena mereka tidak menyangka itu akan terjadi dengan saya. Dan sekarang saya aktif normal seperti biasa. Saya bekerja, saya masih bekerja sebagai staf ahli di salah satu BUMD. Saya masih
menulis beberapa artikel, dan kemudian saya juga masih bergaul normal seperti pada umumnya. Perlu saya sampaikan bahwa umur saya sekarang ini 66 tahun. Tapi alhamdulillah saya masih olahraga setiap hari, kurang lebih 3 atau 5 kilometer setiap harinya saya jalani. Mengapa saya olahraga? Karena saya baca di buku bahwa olahraga itu di samping melenturkan pembuluh darah, manfaatnya juga adalah untuk menekan atau mengurangi tekanan darah tinggi. Itu ilmunya olahraga. Jadi ketika kita olahraga, maka pembuluh darah kita menjadi lentur. Sehingga ketika ada serangan, lentur, tidak cepat patah. Berbeda dengan perokok misalnya. Maaf ya untuk perokok. Perokok itu kan setiap hari otak kita asap ya, kita kasih asap. Itu kan menjadi kering. Sehingga ketika terjadi serangan, mudah sekali patah. Seperti ranting yang getas patah. Nah, mengapa saya olahraga? Saya harus jelaskan dulu. Mengapa saya olahraga? Karena sebetulnya saya ingin agar jangan sampai terkena stroke kedua. Karena sebetulnya ketika saya berjuang olahraga, saya menjaga makanan, sebetulnya saya sedang menjaga agar jangan sampai saya terkena stroke kedua. Karena kata dokter, kalau kita terkena stroke kedua, keadaan akan lebih buruk lagi dari keadaan stroke pertama. Ketika kita kena terserang ketiga stroke, maka jarangnya selamat atau cacat permanen. Tahun lalu, pada tanggal 29 Oktober 2019, saya jalan kaki dari Bandung, Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia itu. Jarak tempuh Bandung Jakarta itu 163 km. Saya berangkat dari Gedung Sate Bandung sampai di Monas. Itu saya laksanakan selama 5 hari. Alhamdulillah saya selamat. Saya banyak yang mendukung terhadap program pribadi itu. Teman-teman saya banyak yang mendukung saya dan hadir ketika saya sampai di Monas. Jadi mengapa saya kok capek-capek mau dari Bandung Jakarta? Itu adalah karena keprihatinan saya melihat kondisi stroke sekarang ini. Stroke itu sekarang ini menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Dan sangat banyak sekali orang stroke. Saya sering mendengar ada anak muda terkena stroke. Ya kan? Ada bervariasi umurnya sekarang. Kalau dulu orang-orang tua, sekarang anak-anak muda. Nanti saya jelaskan mengapa sebab terjadi stroke. Jadi saya sangat prihatin sekali, maka saya berjalan kaki dalam rangka mengkampanyekan untuk mengedukasi dan memotivasi. Mengedukasi kepada orang-orang yang belum terkena stroke agar jangan sampai terkena stroke. Karena stroke itu penuh dengan penderitaan. Sangat luar biasa menderitanya. Berbeda dengan orang penyakit jantung. Orang yang terkena serangan jantung meninggal sekaligus. Tapi orang yang terkena stroke, badannya lumpuh, tetapi pikirannya masih normal, kemauannya masih tinggi. Nah, itu penderitaan, sangat luar biasa. Karena itu saya edukasi, jangan sampai terkena stroke. Dan bagaimana agar tidak terkena stroke nanti akan saya sampaikan kiat-kiatnya. Dan bagi yang sudah terkena stroke, jangan putus asa. Stroke itu bisa sembuh asal tahu caranya dan semangat. Ikhlas itu kunci utama dulu. Sebelum kita mendapatkan memperoleh ilmu-ilmu lain untuk bisa sembuh stroke, 2 kunci utama adalah semangat dan ikhlas.
ikhlas menerima penyakit itu. Perlu catat, orang stroke itu mirip seperti jembatan yang runtuh. Jembatan runtuh sekaligus, tetapi memperbaikinya sulit. Tidak semudah terjadinya keruntuhan itu. Nah, banyak orang yang tidak paham itu. Mereka tertipu oleh para pencari peluang bisnis dari stroke, ya kan? Mereka bohongi konsumennya, ya kan, dengan berbagai macam makan itu, apa ini, apa itu, gitu loh. Sebetulnya itu fata morgana. Tidak ada data, karena mereka kan datang ke orang yang mencari peluang bisnis itu kan sebentar-sebentar. Tidak ada datanya. Mereka tidak tahu apakah mereka setelah 2-3 kali datang itu tidak balik, apa masih hidup, apa meninggal, atau sehat, mereka tidak tahu. Tapi kunci kata ini dari dokter saya. Dokter saya bilang, dia bercerita kepada saya bahwa dia sering mengalami pasiennya, ya kan, sedang di fokus penyakit stroke-nya, tiba-tiba jantungnya kena. Sedang di fokus stroke-nya, tiba-tiba tidak pernah muncul, ada berita meninggal. Jadi seperti itu keadaan yang sangat memprihatinkan. Karena itu saya berkampanye untuk mengedukasi itu. Nah, nanti di dalam bagian yang lain saya akan menceritakan bagaimana kiat-kiat bisa sembuh stroke. Saya akan bercerita bagaimana saya ketika sebelum terkena stroke, bagaimana ketika terkena stroke, dan bagaimana saya cara menanggulangi penyakit itu. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi saya ketika stroke adalah ketika saya dalam keadaan terpuruk. Sesuatu yang tidak normal sebetulnya sama sekali. Saya tidak ingin bercerita tentang keadaan saya, apalagi mendramatisirnya. Tapi saya hanya ingin menggambarkan keadaan saya ketika itu seperti orang yang tiba-tiba di tengah lautan yang gelap dan tidak tahu harus berbuat apa. Itulah situasi saya ketika itu. Kuncinya adalah semangat dan ikhlas. Ikhlas menerima keadaan dan semangat. Dan ternyata alhamdulillah ketika saya baca buku-buku dan juga keterangan dokter, ternyata kunci orang sembuh stroke itu yang dua itu. Yaitu semangat dan ikhlas menerima keadaan. Karena orang yang tidak ikhlas itu tekanan darah tingginya akan cepat naik. Nanti akan saya ceritakan. Saya kira untuk episode ini saya akhiri dulu. Karena keterbatasan waktu, nanti episode berikutnya saya akan bercerita panjang lebar sampai bagaimana nanti bercerita saya bisa sembuh pulih dari stroke. Dan untuk membantu saya membangun channel ini, silakan di subscribe dan di like. Tekan loncengnya sehingga saudara-saudara nanti dapat mengikuti pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Sekian pemirsa. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.